Shalom, selamat pagi sedang jemaat Tirta Amerta Pelambingan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu secara virtual dalam ibadah Minggu Hari Pentakosta tanggal 31 Mei tahun 2020. Dengan penuh sukacita mari kita beribadah di keluarga kita masing-masing dan ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Niluh Mariani Emin. Kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan pujian dari PBA nomor 118, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kristus telah terangkat ke sorga dalam kemuliaannya. Para murid pun menanti-nanti bila manakah janji pencurahan Sang Roh Penghibur menjadi nyata atas mereka. Sembari tunduk dalam doa, mereka tetap berhimpun dan bersehati dalam keheningan yang nampak begitu ganjil. Di tengah asa yang seolah kian menipis, para abdi Kristus itu hanya bisa berpasrah diri dengan sisa-sisa kekuatan yang ada pada mereka. Tetapi dengarkanlah, seketika ada bunyi desau bagaikan tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berdiam. Suasana yang mencengangkan itu diikuti pula dengan sambaran lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Lalu hingga pada para murid, ya itulah hari di mana mereka menerima pencurahan Roh Kudus yang datang dari Allah. Maka genaplah sabda Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terpujilah Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Penuhilah kami ya Maha Penghibur, seperti yang telah dinyatakan atas para rasul, demikianlah kiranya jamahan kuasa Roh-Mu membuat kami tak gentar untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pujian dari PBA nomor 34, Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus.
marilah kita bersama-sama membawa ibadah kita pada pagi hari ini dalam keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari Pentakosta hanya datang dari pihak Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia yang tidak hanya menjadikan seisi dunia, tetapi juga setia memelihara buatan tangannya. Maka marilah kita merendahkan diri di hadapannya yang kudus. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudari-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats yang menuntun kita di dalam ibadah Pentakosta pada pagi hari ini terambil dalam kitab Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan yang boleh menuntun kita ketika kita mensyukuri kehadiran Roh Tuhan yang kudus melalui perayaan Hari Pentakosta pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuliakan namanya dengan menaikkan pujian, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sekarang akan melanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan kita membaca Mazmur 118 ayat yang ke-24 sampai 29. Mazmur 118 ayat yang ke-24 sampai 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, sidang jemaat, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Dan pada saat ini doa pengakuan dosa akan dibawakan secara litani. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita masuk di dalam doa.
Sungguh patutlah Dikau kami puji dan agungkan, ya Maha Pemurah, sebab dalam segala keterbatasan kami, hanya kepadamulah kami berpasrah. Hari lepas hari terlalui bukan semata karena kuat, hebat dan gagah kami, namun kami ada karena kasih-Mulah yang selalu menghibur dan mengayomi. Di kancah pergumulan, kami ini insan yang begitu lemah dan tiada berdaya. Maka sudah seyogyanya kami tunduk sungkur pada Sang Maha Dikjaya. Dalam kekeringan hidup, acap kali kami menjadi putus asa dan hilang arah. Tetapi Engkaulah yang telah merangkai hari-hari kami menjadi penuh gairah. Ya Bapa, kasih sayang-Mu yang tak bertepi itu tiada pernah kami sangsikan. Namun adakah sesama kami mengecap kasih-Mu seperti yang kami saksikan? Engkau pun telah berkenan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tetapi adakah hati kami tergerak bagi mereka yang terkungkung dan terbuang? Ya Kristus, pengajaran serta teladan-Mu tidak sepenuhnya dapat kami taati. Sebaliknya, pada hasrat pementingan diri sendirilah kami justru menaruh bakti. Ya Roh Penghibur, kami pun telah acap kali mengabaikan bisikan hikmat-Mu. Nyatalah kami lebih memberi hati dan telinga pada nikmat dunia yang semu. Di hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus, kami anak-anak-Mu tertunduk malu, karena kami menyia-nyiakan banyak peluang yang hanya datang dan berlalu. Sesungguhnya Dikau telah memanggil kami untuk menjadi saluran berkat, tetapi kepada mereka yang tersisih, kami justru menciptakan sekat demi sekat. Betapa hati-Mu terluka akibat tingkah ujar kami yang penuh cela dan kekejian. Karena kamilah, mereka yang ada di sekeliling kami terpuruk dalam kepedihan. Ya Maha Kasih, adakah pengampunan-Mu tersedia bagi umat-Mu yang berdosa? Masih pantaskah kami Engkau rengkuh di bawah lengan-Mu yang perkasa? Ya Maha Pengampun, anugerahkanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Kami rindu agar kesempurnaan karya kasih-Mu dapat sepenuhnya kami selami. Bimbinglah umat-Mu ini untuk setia dan sedia menjadi duta bagi Kristus. Mampukanlah kami untuk melakukannya dengan semangat yang tiada terputus. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Pamuji 25 ayat 1 dan 3, Duro Suci Mugi Kayun. Suci mugi kayun nenuni manati tiang
Melalui doa dan pujian, kita membawa seluruh pengakuan kita kepada Tuhan. Maka kepada kita boleh menerima berita anugerah yang terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Yesus Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan memegang teguh kesediaan Tuhan untuk menganugerahkan pengampunan dan bahkan pendamaian atas dirinya dengan umat kepunyaannya, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya boleh menyampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya pada saat ini juga dosa kita semua sudah diampuni. Berita ini boleh disampaikan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya terimalah firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita yang baru dari Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita bersama-sama kembali memuliakan namanya, merespon kebaikan serta kasih Tuhan yang telah menganugerahi Roh-Nya yang kudus bagi kita. Kita akan muliakan namanya lewat pujian Kidung Jemaat 237, bait pertama, Roh Kudus tetap teguh. Dengan penuh ungkapan syukur, kita akan bersama-sama masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, dan marilah kita memohon pertolongannya supaya kita dimampukan serta disanggupkan memahami setiap pesan dari firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, karuniakanlah kepada kami hikmat kebijaksanaan untuk kami memahami setiap pesan firman-Mu yang menjumpai kami. Serta biarlah juga menolong hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berseru memohon Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang menjadi berita Pentakosta pada saat ini terambil dalam Kisah Para Rasul
2 ayat 1 sampai ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari telah menemukannya, maka marilah kita bersama-sama memperhatikan ayat demi ayat dari firman Tuhan yang menjumpai kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Karena itu berbahagialah kita yang senantiasa menyimpan dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh sukacita kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Nya di hari Pentakosta ini. Ada sedikit perbedaan bukan? Tahun lalu kita merayakan dan memperingati hari Pentakosta di dalam gedung gereja. Dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan bersama. Dan kini kita masih beribadah di rumah dan juga memperingati hari Pentakosta di rumah kita masing-masing. Tentu tidak mengurangi rasa sukacita kita, sebab dimanapun kita bersekutu, di situ Tuhan hadir. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Nya, Ia hadir di situ. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kecil kita, dalam keluarga kita masing-masing. Kita juga yakin Roh Tuhan yang kudus juga hadir pada saat ini di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita bersekutu dan merayakan hari Pentakosta, kita sedang memperingati dan menghayati apa yang menjadi janji Tuhan bagi para murid-Nya, bagi semua orang percaya, termasuk kita di dalamnya. Janji Tuhan untuk memberikan Roh penolong, penghibur, dan penuntun kepada kebenaran, yakni hadirnya Roh Tuhan yang kudus di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, hari Pentakosta diyakini menjadi tonggak lahirnya gereja yang ditandai dengan dicurahkannya Roh Kudus atas orang percaya. Pertama-tama kepada para murid, kemudian kepada para pengikut Kristus, jemaat mula-mula. Sebagaimana keterangan yang dapat kita temukan di dalam Alkitab, peristiwa penting yang akhirnya menjadi salah satu tradisi terbesar gerejawi ini terjadi pada hari ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan Yesus ke sorga. Bagi umat Israel sendiri, hari raya Pentakosta merupakan hari pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Sedangkan untuk kita, maka ketika kita merayakan hari raya Pentakosta, selain untuk memperingati, maka kita bersyukur karena Tuhan Yesus benar-benar telah menggenapi janji-Nya untuk mengaruniakan kepada kita Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menolong, menuntun kita kepada kebenaran.
Apa yang menjadi janjinya telah terbukti dalam kehidupan kita semua. Pertolongan, penghiburan dan kekuatan Roh Tuhan telah kita alami dan rasakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita patut bersyukur. Kita patut bersukacita atas karunia yang luar biasa ini. Pertolongan Roh Tuhan ini juga dialami oleh umat Tuhan, yakni umat Israel, ketika mereka membangun kembali bait suci dan mezbah bagi Tuhan sepulang mereka dari pembuangan di Babel. Melalui nats introitus yang terambil dalam Sakarya 4 ayat 6 yang sudah kita dengar bersama-sama, dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Malaikat itu menyuruh aku menyampaikan kepada Zerubabel pesan Tuhan ini, bukan dengan kekuatan militer dan bukan pula dengan kekuatanmu sendiri, bahwa engkau berhasil, melainkan dengan Rohku. Siapa Zerubabel itu? Zerubabel adalah putra Yahudi yang menjadi bupati atau orang yang mempunyai kekuasaan ketika Israel masih berada di pembuangan di Babel. Allah memakai Zerubabel untuk memimpin pembangunan bait suci dan juga mezbah bagi Tuhan di Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun firman ini disampaikan kepadanya, yakni kepada Zerubabel, sesungguhnya firman Tuhan ini berlaku juga bagi setiap orang percaya, termasuk kita di dalamnya, bahwa bukan kekuatan senjata, bukan kuasa politik atau kekuatan manusia, apapun itu tidak dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang percaya hanya dapat melaksanakan pekerjaannya jikalau mereka menerima atau diberi kuasa Roh Kudus. Hanya jikalau Roh Kudus memerintah dan menguasakan hidup orang percaya, barulah orang percaya dapat melaksanakan kehendaknya. Saudara-saudari, kisah pencurahan Roh Kudus dapat kita temukan lebih rinci seperti dalam bacaan yang kita sudah lakukan dan dengar bersama, yakni dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Peristiwa dahsyat ini terjadi di Yerusalem dalam situasi yang sepertinya kurang kondusif atau aman dan tenang bagi para murid setelah terangkatnya guru mereka, rabi mereka, yakni Tuhan Yesus ke sorga. Dikisahkan bahwa pada saat itu mereka berkumpul dalam sebuah tempat atau rumah. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin keras, diikuti dengan tebaran lidah api seperti nyala api yang kemudian menginggapi mereka. Seketika mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka menjadi mampu untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bunyi seperti tiupan angin keras itu rupanya menarik perhatian para cendekiawan Yahudi dan orang banyak dari berbagai suku yang tinggal di Yerusalem. Ketika mereka menemukan sumber bunyi itu, tercenganglah mereka melihat para murid Kristus yang dapat berkata-kata menurut bahasa suku dari orang banyak itu. Karena anehnya fenomena itu sehingga ada dari antara mereka yang mengira kalau para murid sedang mabuk anggur manis.
Tetapi Petrus mewakili rasul lainnya, kemudian tampil di hadapan orang banyak dan meyakinkan mereka bahwa para rasul tidak sedang mabuk. Ia pun menyampaikan perihal tergenapinya firman Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, bahwa Roh Tuhan tercurah di atas semua manusia dan mereka akan bernubuat serta mendapat penglihatan-penglihatan. Oleh sebab itu pada akhirnya setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat selanjutnya kita membaca bahwa dengan keberanian yang tidak main-main, Petrus memberi kesaksian tentang pribadi Yesus Kristus di hadapan orang banyak yang dulunya pernah menuntut penyalibannya. Kesaksian itu membuat mereka tunduk dan haru. Tatkala mereka memohon petunjuk akan apa yang harus mereka perbuat, tanpa ragu, Rasul Petrus menegaskan bahwa mereka harus bertobat dan memberi diri untuk dibaptis, supaya Roh Kudus juga tercurah atas mereka. Pada akhirnya, sekian banyak orang inilah yang akhirnya membentuk persekutuan jemaat mula-mula, yang sekaligus menjadi cikal bakal berdirinya Gereja Kristus di muka bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dengan kuasa Roh Tuhan, para rasul, yakni Petrus dan para murid, dapat menyampaikan kebenaran tentang Yesus yang semestinya diketahui oleh orang banyak. Roh Tuhan membuat mereka berani dan perkataan-perkataannya benar-benar mengandung kuasa dan urapan dari Tuhan. Melalui peristiwa besar yang kembali kita ingat dan kita kenang serta kita syukuri ini, maka ada 3 buah kata kunci penting yang kiranya dapat menjadi hikmat dan pesan untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dalam peristiwa ini ada pencurahan, ada kesaksian, dan ada pertobatan. Pertama, mengenai pencurahan. Kata ini dapat disejajarkan dengan dibekali atau diperlengkapi. Seorang prajurit tidak mungkin nekat pergi berperang tanpa bekal yang cukup. Demikianlah kita sebagai laskar Kristus perlu diperlengkapi terlebih dahulu sebelum pergi guna menghadirkan damai di bumi. Ibarat tempayan air, bahwa tempayan itu hanya dapat terisi air apabila ia ditempatkan di bawah sumber air yang tercurah, bukan di atasnya. Artinya pencurahan itu hanya dapat diterima apabila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang percaya mampu bersaksi semata-mata karena Roh Tuhan yang hidup. Karena itu marilah kita merendahkan diri kita di hadapannya, supaya Roh Tuhan tercurah atas kita semua. Dan mintalah agar Roh Kudus menguasai kita dan pikiran serta kehidupan kita. Hal yang kedua mengenai kesaksian. Setelah mendapat bekal yang cukup, maka tugas kita selanjutnya adalah bersaksi. Pertanyaannya, kesaksian seperti apa yang kita bawa bagi dunia? Seorang koki profesional pernah berkata, "Saya tidak mungkin menghidangkan masakan yang belum saya cicipi sebelumnya." Artinya kesaksian yang kita bawa seyogianya memuat apa yang sudah kita saksikan terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin bersaksi tentang Kristus, pastikanlah bahwa kita benar-benar sudah melihat dan mengecap kebaikannya dalam hidup kita.
Hal itulah yang dilakukan para rasul dalam bacaan kita hari ini. Mereka bersaksi tentang Kristus karena mereka sudah lebih dulu mengalami hidup bersama Kristus. Kemudian Roh Kudus memberi dorongan sekaligus memantik semangat mereka untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Kita semua telah mengecap kebaikan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita terus melatih kepekaan kita untuk terus dapat merasakan dan mengalami serta melihat karya Tuhan yang ajaib itu. Dan marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus tatkala kita memberitakan kasih yang sempurna itu bagi mereka yang belum merasakan hidup di dalam pengayoman dan perlindungan Kristus. Memiliki banyak pengetahuan tentang Kristus itu baik, akan tetapi memiliki pengalaman bersama Kristus jauh lebih penting. Karena itu marilah kita terus membangun, meningkatkan dan memelihara setiap pengalaman kita bersama dengan Kristus di setiap hari kehidupan kita. Yang ketiga, mengenai pertobatan. Roh Tuhan menuntun orang kepada pertobatan. Sikap hidup orang percaya dan pemberitaan kabar baik mengenai keselamatan mendorong orang lain mempercayai Kristus dan hidup dalam pertobatan. Pertobatan baik bagi yang telah mengenal Kristus, namun belum benar-benar hidup dalam Kristus, maupun yang belum mengenal namanya sekalipun. Kita perlu benar-benar mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Dan pengenalan kita akan Kristus menjadi salah satu kesaksian hidup bagi orang-orang di sekeliling kita. Pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari, diakui atau tidak, kita sadari atau tidak, setiap saat kita memerlukan kehadiran Roh Kudus untuk memampukan kita menjalani kehidupan kita. Bukan kekuatan dan hikmat kemanusiaan kita, melainkan karena Roh-Nya yang menguatkan dan membimbing. Kita memerlukan pertolongannya, kita memerlukan penghiburannya, kita memerlukan tuntunannya. Ketika hati kita diliputi gundah dan lelah, risau dan lemah, susah berkesah, Roh Tuhan menyinari, Roh Tuhan menyucikan dan menghibur. Roh Tuhan adalah kawan karib yang dianugerahkan untuk selalu setia menemani kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, berilah tangan kita dipegang oleh Roh-Nya, karena tanpa tuntunannya kita tidak dapat menjalani hari-hari kita. Marilah kita memberi diri kita dituntun ke jalan yang benar supaya tidak tersesat. Mohonlah kepadanya agar kita mempunyai keberanian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan dengan pertolongannya kita hendak menyatakan siapa Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan untuk menjadi kawan karib kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan yang boleh menjumpai kita lewat pujian "Peganglah Tanganku Roh Kudus".
kita akan membawa pokok-pokok doa kita secara bersama, tetapi juga nanti saya memberi kesempatan kepada masing-masing pribadi untuk berdoa secara pribadi. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu telah menjumpai kami. Pesan firman-Mu biarlah menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh merayakan dan mensyukuri hari turunnya Roh Tuhan yang kudus melalui ibadah Pentakosta di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang kudus sungguh-sungguh menuntun, menguatkan, dan menghibur kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam sepekan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menganugerahi sukacita dan damai sejahtera seiring dengan usia yang Tuhan tambahkan. Syukur kami naikkan atas pelayanan yang boleh terjadi pada pagi hari ini. Baik majelis jemaat, koster, tim penata layan, maupun yang lainnya. Nama Tuhan dimuliakan dari setiap pelayanan yang kami nyatakan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami, terlebih-lebih para orang tua kami, warga senior kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita, meskipun raga mereka semakin melemah dan rapuh, tetapi iman mereka kiranya tetap kuat di dalam Tuhan. Pendidikan dan masa depan daripada anak cucu kami semua, kiranya Tuhan terus memberkatinya. Kami teringat akan pemerintah kami, bangsa dan negeri ini. Di tengah-tengah situasi yang ada, kiranya Tuhan menolong negeri ini, bangsa ini, bumi ini. Kiranya Tuhan berkenan juga menolong pemerintah kami di dalam mengatasi dan menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Keterlibatan kami dan seluruh warga masyarakat sangat dibutuhkan di dalam bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami sepekan ini. Tuhan menyertai kami. Kami berdoa bagi majelis nudo harian, departemen-departemen, pimpinan lembaga khusus. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah mempersiapkan sidang sinode yang akan terlaksana pada bulan Juli. Ya Tuhan, berkatilah panitia sidang sinode, berkatilah majelis nudo harian, berkatilah seluruh warga jemaat GKPB yang tersebar di Pulau Bali ini, para hamba-Mu, baik pendeta, vikaris, majelis jemaat, pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu, tim-tim yang ada, panitia-panitia yang ada. Ya Tuhan, kiranya kasih sayang Tuhan menyanggupkan dan memungkinkan kami semua di dalam melewati
setiap situasi yang ada. Inilah ya Tuhan syafaat kami. Selanjutnya kami hendak membawa doa-doa pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, dengarlah seru permohonan, pergumulan dan kerinduan kami ini. Karena kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Namun sebelum kita akan melakukannya, mari kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita angkat satu pujian untuk mengiringi persembahan kita dari NKB 100 bait yang pertama, Rindukah engkau mendapat berkat? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan Yesus, Allah yang baik bagi kehidupan kami, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami percaya Engkaulah yang sudah memberkati kehidupan kami. Di dalam kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami merasakan Tuhan memberi kami berkat yang berkelimpahan. Lewat kesehatan kami boleh melakukan tugas kami. Lewat makan dan minum yang setiap hari kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terlebih pada hari ini ketika kami melakukan ibadah Pentakosta. Pada saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama-sama yang berupa uang. Ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah boleh kami persembahkan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga persembahan kami ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya ya Bapa, kami majelis yang akan mempergunakan persembahan ini, Engkau berkati kami. Beri kami hati yang bijaksana untuk mempergunakan persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, itulah doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita akan naikkan satu pujian dari NKB 104 bait 1 dan 3, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Dialah kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah syukur memperingati dan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, akan segera berakhir. Tetapi pekerjaan Roh Kudus tidak pernah berakhir. Karena itu izinkanlah Roh Tuhan senantiasa hadir, menguasai dan bekerja di dalam kehidupan kita. Berilah diri kita digerakkan oleh kuasanya saja. Berilah diri kita dihibur dan dikuatkan olehnya. Nyahkanlah segala ketakutan, tetapi marilah kita tetap menyatukan hati kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Arahkanlah selalu hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada beberapa hal yang kami akan sampaikan untuk acara dan kegiatan kita sepekan yang akan datang, yang kami akan rangkai di dalam warta jemaat. Yang pertama, nanti sore pukul 17.00 atau jam 5 sore akan dilaksanakan ibadah singkat dalam rangka mendoakan bendahara baru dari Koperasi Sari Tirta Amerta Pelambingan. Untuk itu kami mengundang seluruh pengurus koperasi dan
satu orang majelis perwakilan untuk datang di tempat ini di gedung gereja dalam rangka acara tersebut. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 kami mengundang perwakilan keluarga untuk datang di Gedung Serbaguna membawa persembahan minggu, persembahan ibadah kelompok, dan persembahan bulan misi Pentakosta di mana sudah dibagikan amplop pada minggu yang lalu. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 kita akan kembali melaksanakan ibadah secara virtual, yaitu ibadah minggu yang akan dirangkai dengan penutupan bulan misi Pentakosta 2020. Selanjutnya, kami mewakili rekan-rekan majelis, bahkan seluruh jemaat, mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu yang sudah berjalan, yaitu Saudara Komang Alfian Putra Rika, Saudara Bapak Igede Daniel Arimbawo, Saudara Niketut Dwi Putri Susanti, Saudara Ibu Ninyoman Sordi, Saudara Kadek Rai Angga Wirama, Saudara Inyoman Rizky Dila Costa, Saudara Elang Satria Sorana, anak kita Kenso Gilbert Sancho, dan Saudara Bardabas Dwi Putra Riwu. Kiranya melalui penambahan usia setahun lagi, Bapak Ibu tetap diberkati oleh Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami Majelis Jemaat dan tim penata layan mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi,
kuasa mukjizat nyata, karena